Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayasi dengan NIM 2465031. Saya dari kelas C. Saya akan membacakan laporan proyek Data Science dengan judul Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Random Forest Classifier Berbasis Python. Perkenalan proyek. Proyek ini membangun model machine learning menggunakan algoritma random forest classifier untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa berdasarkan karakteristik akademiknya, lengkap dengan proses EDA, evaluasi model, dan aplikasi prediksi interaktif berbasis terminal. Kemudian, tujuan proyek membangun model ML menggunakan random forest classifier untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, melakukan pengolahan dan analisis data melalui eksplorasi data analis atau EDA, mengevaluasi performa model dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1, mengimplementasikan model ke aplikasi berbasis terminal untuk prediksi kelulusan. Manfaatnya itu bagi mahasiswa meningkatkan pemahaman penerapan data science dan Python dalam membangun model prediksi. Bagi pengguna itu membantu dosen wali memprediksi estimasi kelulusan berdasarkan karakteristik akademik. Bagi pengembang ilmu, menjadi referensi penerapan random forest untuk proyek data science berikutnya. Ini permasalahan yang latar belakangnya itu ketetapan waktu kelulusan dipengaruhi banyak faktor, IPK semester, kehadiran, jumlah tugas, dan skala aktivitas akademik. Pemantauan kelulusan mahasiswa masih sering dilakukan manual sehingga berpotensi terlambat memberi intervensi bagi mahasiswa berisiko. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan angka keterlambatan lulus jika tidak dideteksi lebih awal. Dibutuhkan metode berbasis data yang mampu mempelajari hubungan karakteristik akademik dengan status kelulusan secara lebih cepat dan objektif. Masalahnya itu ada 3. Bagaimana membangun model machine learning untuk memprediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma random forest classifier. Yang kedua itu bagaimana menerapkan tahapan data science mulai dari pengolahan data, pelatihan model, hingga evaluasi model prediksi kelulusan mahasiswa. Yang ketiga itu bagaimana implementasikan model prediksi kelulusan mahasiswa ke dalam script Python sehingga dapat digunakan secara interaktif via terminal. Model yang digunakan konsep ada 6: random forest classifier, supervised learning, exploratory data analysis, evaluasi model, Python dan library, dan train test split. Assembly banyak division tree. Keputusan klasifikasi diambil dari majority voting seluruh pohon. Menggunakan data berlabel target kelulusan berupa kategori biner sehingga termasuk classification. Tahap memahami karakteristik dataset lewat statistik deskriptif dan visualisasi sebelum modeling. Evaluasi model diukur dengan akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menilai performa klasifikasi. Pandas, NumPy, Scipit, Learn, Matplotlib, Seaborn, dan Joblib sebagai tools pengolahan dan modeling. Train test split. Dataset dibagi 80% data training dan 20% data testing dengan random state 42. Dataset variabel yang digunakan ada IPK semester, kehadiran, jumlah tugas, aktivitas akademik, dan status kelulusan. Asumsi keterangannya itu kalau IPK semester berjalan 2,00 sampai 4,00, presentasi kehadiran perkuliahan, jumlah tugas perkuliahan yang diselesaikan, skala tingkat keaktifan akademik, kemudian status kelulusan, tepat waktu, dan terlambat. Alur penyelesaian masalah ada 10. Mengumpulkan dataset graduation dataset CSV, membaca dataset menggunakan Pandas, pemeriksaan dan pembersihan data, eksplorasi data analis atau EDA, simpan grafik EDA, PNG, memilih variabel sebagai fitur model, memilih data training 80% dan testing 20%, melatih model random forest classifier, evaluasi performa, akurasi, precision, recall, F1 score, menyimpan model dengan Joblib, model kelulusan PKL. Implementasi ke aplikasi interaktif prediksi. Tools yang digunakan ada Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scilit, Joblib, dan VS Code. Sistemnya itu input data karakteristik akademik mahasiswa dimasukkan melalui terminal. Prosesnya itu
diklasifikasi oleh model random forest yang dibuat dari model kelulusan PKL. Outputnya itu status prediksi kelulusan, lulus tepat waktu, dan terlambat. Demo implementasi. Program implementasi menggunakan Python pada file main.py antarmuka aplikasi berbasis command line interface CLI pada prediksi PY dijalankan langsung melalui terminal Visual Studio Code. Ya, hasil prediksi status kelulusan mahasiswa. Lalu proses prediksinya itu jalankan aplikasi, menjalankan perintah run Python prediksi melalui terminal VS Code, memasukkan nilai variabel akademik satu persatu melalui keyboard secara interaktif. Model memproses, data diproses oleh model yang dibuat file model kelulusan, tampilkan hasil, sistem menampilkan output status kelulusan, lulus tepat waktu atau terlambat. Hasil pengujian dan analisis. Visualisasi dikembangkan oleh file main.py menggunakan Matplotlib dan Seaborn, disimpan otomatis sebagai grafik, menyajikan distribusi IPK, hubungan kehadiran, dan jumlah tugas terhadap kelulusan, serta matriks korelasi antar variabel. Analisa hasil dan pembahasannya itu, sistem prediksi kelulusan berjalan baik dengan random forest classifier, mampu menerima variabel akademik dan menghasilkan output status kelulusan secara otomatis dengan respon yang konsisten secara pola data. Pembahasan itu, variabel IPK semester dan kehadiran memberi kontribusi paling tinggi terhadap ketepatan waktu kelulusan mahasiswa dengan IPK 3,00 dan kehadirannya itu 75%, konsisten diklasifikasikan lulus tepat waktu. Random forest classifier menangani klasifikasi biner yang performa sangat stabil. Model masih terbatas pada 4 variabel akademik dasar, variabel non-akademik belum tercakup. Kesimpulannya itu, proyek prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan machine learning berhasil dikembangkan sesuai tujuan. Sistem mampu memprediksi status kelulusan berdasarkan IPK, kehadiran jumlah tugas, dan skala aktivitas akademik yang secara otomatis. Lalu tahapan data science, dari pengolahan data, pelatihan random forest classifier, evaluasi, hingga implementasi antarmuka terminal interaktif telah terpenuhi secara utuh. Sarannya itu untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambah variabel non-akademik serta mengembangkan antarmuka berbasis web menggunakan framework Streamlit. Oke, baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.